Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 986 Gunung dan Sungai bisa ditekan, tapi tidak dengan Lin Yun. Kata-kata Lin Yun membuat kelompok musuhan marah. Mereka bertiga adalah tokoh-tokoh terkenal di distrik Changlong yang berdiri di peringkat teratas. Mereka bahkan sedikit terkenal di jalan surgawi. Secara alami, mereka memiliki rasa kebanggaan yang dalam, jadi tidak ingin bergandengan tangan untuk menghadapi Lin Yun. Bagaimanapun, mereka meremehkan Lin Yun dan mengkhawatirkan reputasi mereka. Jika mereka melakukan ini, mereka akan menjadi bahan tertawaan di mata para jenius dari daerah lain. Tapi sekarang, mereka tahu bahwa Lin Yun bukanlah orang yang mudah ditaklukkan, terutama karena Feng Xuanyi meninggal karena satu pukulan. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka bertiga tidak akan bergandengan tangan karena bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa Lin Yun bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Sekarang setelah mereka berhasil mengatasi pola pikir mereka, niat membunuh mereka mulai melonjak. Anak nakal, karena kamu ingin mengadili kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Jangan salahkan kami karena menggertakmu. Wajah musuhan berubah sebentar dengan niat membunuh melonjak di kedalaman pupil matanya. Ayo kita akhiri dengan cepat. Dia hanya badut yang menjengkelkan, kata Zhao Chen dengan dingin. Aku juga punya ide yang sama, senyum Chen Hao. Chen Hao adalah orang pertama yang menyerang saat aura dingin meledak dari dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia dengan sempurna menggabungkan niat es dan puncak jiwa keempat alam jiwa surgawi bersama-sama. Kemudian, dia mendorong telapak tangannya ke arah Lin Yun, 8 pemecah es yang sunyi. Telapak tangan raksasa turun dari langit dengan segel kuno. Teknik bela diri keberuntungan raja. Keributan terdengar di alun-alun karena tidak ada yang bisa mempertahankan ketenangan mereka. Ada desas-desus bahwa masing-masing dari 7 kepala telah memahami teknik bela diri keberuntungan raja. Melirik segel kuno dari jauh, para penonton dapat merasakan jiwa mereka perlahan-lahan membeku. Mereka dipaksa untuk mengedarkan energi asal mereka untuk mempertahankan diri dari rasa dingin yang tak berujung. Itu tak tertahankan meskipun bukan mereka yang menghadapi Chen Hao. Tinju harimau iblis bersayap hitam. Dengan raungan ganas yang bergema, energi asal hitam menjelma menjadi harimau iblis bersayap yang menakutkan. Saat Zhao Qi mengepalkan tinjunya, sepasang sinar hitam melesat keluar dari mata harimau iblis bersayap itu. Ledakan serangan itu membuat beberapa penonton memuntahkan darah. Sedangkan yang lebih lemah, mereka kehilangan nyawa karena gelombang kejut. Ketika Zhao Qi mengeksekusi teknik bela diri keberuntungan raja lainnya, hawa dingin menyelimuti seluruh alun-alun. Luo Chen dan kelompoknya tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir melihat pemandangan ini. Kemudian, petir ungu keemasan turun dari langit saat sosok kuno muncul entah dari mana. Sosok kuno itu mengenakan mahkota dan baju besi emas. Musuhan akhirnya bergerak. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, mata musuhan bersinar dengan kilat saat dia membentuk segel kuno. Dia kemudian berteriak, sungai gunung menekan petir. Beberapa penonton muntah darah karena tidak tahan dengan tekanannya. Mereka bahkan mundur karena takut tersapu oleh serangan itu. Semua orang dipenuhi dengan rasa takut saat mereka menatap 3 teknik bela diri keberuntungan raja. Lin Yun sudah tamat. Semua orang menatap Lin Yun dengan ekspresi serius. Tidak mungkin Lin Yun bisa menerima serangan Chen Hao, Zhao Qi, dan musuhan yang bekerja sama. Bahkan Luo Chen pun tidak bisa melakukan ini. Bunuh! Chen Hao meraung. Saat serangannya turun, telapak tangan raksasa menyelimuti setengah langit dan turun ke Lin Yun. Segel kuno itu saja sudah cukup untuk membekukan udara di sekitarnya. Pada saat yang sama, bayangan yang dilemparkan oleh telapak tangan besar itu menelan Lin Yun secara keseluruhan. Tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Semua orang menghirup udara dingin karena khawatir. Tapi Lin Yun tidak berniat untuk melarikan diri. Ketika telapak tangan besar itu hendak turun, Lin Yun mengangkat tangan kanannya dengan segel emas bermekaran di telapak tangannya yang bersinar seperti matahari. Pada saat yang sama, sosok bersayap kolosal muncul di belakangnya dengan aura kuno yang menyapu. Segel pemecah matahari ilahi. Lin Yun meraung. Mengepalkan tangannya, cahaya keemasan yang tak terbatas bersinar saat segel pemecah matahari ilahi mencapai tingkat yang baru. Bahkan jika kamu tidak mati karena serangan ini, kamu masih akan membeku di dalam es.
Chen Hao mencibir ketika dia melihat serangannya akan mendarat di atas panggung. Dia yakin dengan teknik bela diri keberuntungannya yang canggih. Tidak ada yang optimis bahwa Lin Yun, yang berada di jiwa kedua alam jiwa surgawi, bisa selamat dari serangan Chen Hao yang membuat alun-alun bergetar. Dia tidak punya kesempatan. Desah salah satu penonton. Bagaimanapun juga, ketujuh orang itu disebut tujuh kepala karena suatu alasan. Tiba-tiba, suara gletser yang pecah terdengar saat retakan menyebar di telapak tangan yang besar. Senyum Chen Hao menghilang saat dia merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang situasi ini. Tapi bahkan sebelum dia bisa bereaksi, cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar saat telapak tangan raksasa itu pecah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan es beterbangan saat burung gagak emas yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Karena Lin Yun menghancurkan telapak tangan, Chen Hao menderita serangan balik dan memuntahkan seteguk darah. Kerumunan tidak bisa mempercayainya. Tapi sebelum Lin Yun bisa mengatur nafasnya, serangan Zhao Qi sudah sampai padanya. Lin Yun, mati. Seekor harimau iblis bersayap mengaum saat cahaya iblis menembus langit dan menyelimuti Lin Yun. Trik yang menyedihkan. Lin Yun mendengus saat matahari mulai beredar di matanya, membakar dua sinar iblis dari harimau bersayap itu sepenuhnya. Kemudian, manusia bersayap di belakangnya membuka sayapnya yang menyelimuti langit seketika. Enyahlah. Ketika sosok Lin Yun dan Zhao Qi berbenturan di langit, serangan Zhao Qi mulai runtuh. Kekuatan segel pemecah matahari ilahi melampaui imajinasi Lin Yun. Dalam sepersekian detik, Zhao Qi memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke udara. Sementara itu, retakan muncul pada harimau iblis bersayap yang telah dia wujudkan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukan itu? Adegan Lin Yun menghancurkan dua teknik bela diri keberuntungan raja membuat semua orang terkejut. Beberapa saat yang lalu, semua orang bertanya-tanya apakah Lin Yun bisa bertahan di bawah serangan Chen Hao. Dan di detik berikutnya, Lin Yun menghancurkan serangan Chen Hao dan Zhao Qi. Tapi kekuatan serangan Lin Yun berakhir setelah mematahkan dua teknik bela diri keberuntungan raja. Mu Xiuhan adalah yang terkuat dari ketiganya dan masih memiliki satu serangan tersisa. Jadi bahkan jika Lin Yun menerima serangan Chen Hao dan Zhao Qi secara langsung, masih ada masalah serangan Mu Xiuhan. Ini adalah akhirnya. Wajah Mu Xiuhan acuh tak acuh, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak melihat Lin Yun. Dengan kilat tak terbatas yang berkedip di langit di atasnya, dia tampak seperti dewa petir yang disertai dengan prestise tak terbatas. Pada saat yang sama, sosok bermahkota raksasa yang dimanifestasikan oleh serangan Mu Xiuhan membentuk segel dan menunjuk ke arah Lin Yun dari jauh. Petir keemasan ungu berkumpul di jari sosok raksasa itu sebelum membentuk naga petir. Sungai gunung menekan petir. Gunung dan sungai bisa ditekan, tapi aku tidak bisa. Lin Yun memandang naga petir yang menerjang ke arahnya. Mengeluarkan raungan, niat pedangnya mulai berkobar di kedalaman pupil matanya. Buka. Di langit, sebuah gerbang kuno sepertinya perlahan terbuka saat niat pedang tak terbatas mengalir keluar. Tunggu. TT fluktuasi ini. Merasakan fluktuasi yang kuat, wajah Luo Chen dan yang lainnya penuh dengan ketidakpercayaan. Niat pedang langit. Pei Sui juga memiliki keterkejutan di wajahnya saat alisnya terkunci rapat. Bab 987 3 tewas dengan satu pedang. Niat pedang tak terbatas menyebar keluar dari gerbang saat bintang-bintang terwujud. Bintang-bintang itu memenuhi setengah alun-alun sebelum berubah menjadi naga biru yang menyerbu ke arah Lin Yun. Ketika naga biru itu mendarat di atas Lin Yun, aura dari segel pemecah matahari ilahi miliknya hidup kembali. Mengandalkan aura pedang yang tak terbatas, Lin Yun merasa seperti dia adalah langit itu sendiri. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, naga petir yang masuk langsung padam. Niat pedang langit. Itu adalah niat pedang langit yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Luo Chen dan yang lainnya sangat terkejut dengan perkembangan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kartu truf terkuat Lin Yun adalah niat pedang langitnya. Dia setakut ini. Para penonton tidak bisa mempercayai mata mereka. Lebih jauh lagi, kekuatan niat pedang langit telah jauh melebihi harapan mereka. Di masa lalu, Lin Yun akan menghabiskan sebagian besar energi asalnya dengan memecah dua teknik bela diri keberuntungan raja. Jadi saat ini, auranya mungkin berada di titik terendah dan dia akan terbunuh oleh serangan Mu Xiuhan. Tapi saat dia mengeluarkan niat pedang langitnya, itu membuat semua orang terperangah. Kemudian lagi, tidak mengherankan jika semua orang begitu terkejut. Lagi pula, bahkan di alam Kunlun, niat pedang langit hanya bisa dipahami oleh para empu. Jadi bagi Lin Yun untuk memahami niat pedang langit sebelum mencapai alam Empirean sangat mengerikan.
Hancurkan. Serangan Musyuhan dengan mudah dihancurkan dari lambaian tangan Lin Yun. Niat pedang langit. Kelompok 3 orang Musyuhan terdiam membeku. Detik berikutnya, pupil mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat niat pedang yang tak terbatas membuat darah mereka menggigil ketakutan. Mereka bisa merasakan aura menakutkan yang datang dari Lin Yun, yang membuat mereka merasa bahwa Lin Yun adalah lawan yang tak terkalahkan. Dengan kepercayaan diri mereka yang hancur, tidak mungkin mereka bisa menang. Sialan. Bagaimana ini mungkin? Yu Haotian, yang berada di panggung ekor, berseru dengan ekspresi gelap. Niat pedang langit Lin Yun adalah tamparan keras di wajahnya dan membuat hatinya tenggelam. Dia pikir dia bisa menghancurkan Lin Yun dengan tinju bulan ilahi dan artefak yang dia pertaruhkan nyawanya, tapi ternyata Lin Yun mengunggulinya. Sialan. Musyuhan, Chen Hao, dan Zhao Qi menatap Lin Yun saat tangan mereka gemetar. Mereka bisa merasakan dengan jelas betapa kuatnya Lin Yun, dan mereka akhirnya tahu mengapa Lin Yun berani menghadapi mereka. Jadi ternyata Lin Yun memiliki kartu truf yang menakutkan. Kecantikan es, tidak heran kamu tertarik padanya. Apakah kamu sudah tahu tentang ini? Tanya Luo Chen dengan keterkejutan dalam suaranya. Pei Sue tersenyum pahit dan berkata, jika saya tahu bahwa dia memahami niat pedang langit, saya tidak akan berani memprovokasi dia dengan santai. Pada awalnya, dia memiliki permusuhan dengan Lin Yun. Bagaimanapun, dia ingin menangkap Lin Yun dan memaksa informasi tentang hubungannya dengan Yue Weiwei. Untungnya, dia tidak memiliki perseteruan yang tak terdamaikan dengan Yue Weiwei dan memiliki penghargaan terhadap Lin Yun. Jadi dia mulai mengamati Lin Yun di sampingnya dan bahkan membantunya beberapa kali. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia beruntung tidak memiliki dendam dengan Lin Yun atau dia akan berada dalam masalah besar. Mereka bertiga baru saja menendang pelat besi. Luo Chen memandang kelompok Musyuhan dengan ejekan di wajahnya. Kelompok 3 orang Musyuhan ingin mundur karena mereka tidak ingin bersaing dengan Lin Yun lagi. Mereka tahu betapa kuatnya niat pedang langit itu. Bahkan jika mereka memenangkan pertarungan, mereka akan direduksi menjadi keadaan yang mengerikan. Tak satu pun dari kalian bisa pergi dari sini hari ini. Lin Yun berteriak sambil menatap Musyuhan, Zhao Hao, dan Zhao Qi. Lin Yun, jangan memaksanya. Apa kau pikir kami benar-benar takut padamu? Jadi bagaimana jika kamu memahami maksud pedang langit? Kamu masih sendirian-sendirian. Chen Hao berkata dengan dingin. Aku sudah memberi kalian kesempatan dan mengatakan bahwa tahap ini sudah diambil 3 kali. Pakaian dan rambut Lin Yun berkibar tertiup angin saat dia berteriak. Cahaya bahkan bersinar dari matanya yang membuatnya terlihat seperti pedang kuno yang abadi. Lin Yun yakin dia bisa menghadapi mereka satu persatu tanpa menggunakan niat pedang langitnya. Namun, dia akan perlahan-lahan kelelahan sampai mati jika mereka bergandengan tangan. Setidaknya, itulah yang terjadi tanpa niat pedang langitnya. Dengan kekuatan barunya yang membalikkan keadaan, segala sesuatunya menjadi mungkin. Lagi pula, bahkan Lin Yun pun takut dengan kekuatan niat pedang langitnya. Melihat Lin Yun tidak berniat melepaskan mereka, mata Musyuhan bersinar dingin. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan niat pedang langitmu. Hari ini, kami akan menunjukkan seberapa kuat kami. Ketika dia selesai, Musyuhan menyerang lebih dulu dengan petir yang menyambarnya. Di belakangnya ada Chen Hao dan Zhao Qi. Bagus. Lin Yun menyerbu ke arah Musyuhan secara langsung dan melayangkan tinjunya. Saat tinjunya bersinar terang, seorang manusia bersayap muncul di belakangnya dengan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, segel kecil muncul di belakang kepala manusia bersayap itu. Pukulan Lin Yun seperti pedang yang melesat di langit atau matahari terbit dari lautan. Itu langsung mengirim Musyuhan ke tanah saat dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun untungnya, Chen Hao dan Zhao Qi datang tepat waktu untuk berbagi beban dengan Musyuhan. Mengertakkan gigi, Musyuhan mengedarkan energi asalnya saat Kaisar Petir muncul di belakangnya. Menghadapi pukulan Musyuhan, Lin Yun tidak panik, aura ungu timur. Aura ungu tak terbatas turun, yang membuat matahari terbit terlihat penuh vitalitas. Pada saat ini, seluruh langit menyala seolah-olah telah mematahkan belenggu yang mengikatnya. Ketika Lin Yun melemparkan tinjunya, segel emas lain muncul di belakang manusia bersayap. Kobaran api. Lin Yun melanjutkan pembomannya saat dia melemparkan pukulan lain. Dengan matahari yang baru terbit, cahaya yang menyilaukan terpancar di bumi. Pada saat ini, Musyuhan tidak bisa lagi menahan diri saat dia dan kelompoknya dikirim terbang. Secara bersamaan, segel ketiga muncul di belakang manusia bersayap.
Ketika segel ketiga muncul, aura menakutkan menyapu dari manusia bersayap dengan kecemerlangan ilahi yang bersinar dari pupil matanya. Mengambil napas dalam-dalam, ketiga segel itu perlahan-lahan bergabung dengan segel pemecah matahari ilahi dan bersiap untuk melepaskan teknik rahasia segel pemecah matahari ilahi. Jauh lebih mudah kali ini karena dia menggabungkannya dengan niat pedang langitnya. Kemudian, ketiga segel mulai berputar dengan cepat, menyebabkan manusia bersayap itu tumbuh 1000 meter lagi. Ketika kecemerlangan memancar ke seluruh langit, Musyuhan, Chen Hao, dan Zhao Qi dapat merasakan bahwa mereka dibatasi di ruang yang mengelilingi mereka. Sial, bagaimana ini mungkin? Mereka bertiga berseru karena mereka tidak bisa bergerak tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Matahari kemuliaan pemusnahan matahari dewa. Manusia bersayap di belakang Lin Yun membuka sayapnya saat setiap bulunya bersinar dengan kilau keemasan. Pada saat ini, itu menjadi satu-satunya sumber cahaya di dunia, meninggalkan tempat lain yang diselimuti kegelapan. Terang dan gelap hidup berdampingan dalam keseimbangan yang aneh sebelum kekuatan yang memusnahkan meledak. Lin Yun menggunakan satu pukulan terakhir untuk membatasi Musyuhan, Chen Hao, dan Zhao Qi. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, energi asal mereka hancur sementara retakan halus menyebar pada artefak dao pertahanan mereka. Musyuhan, Chen Hao, dan Zhao Qi memuntahkan seteguk darah saat mereka berlumuran luka dan terbang. Mereka semua memiliki rambut acak-acakan dengan wajah pucat. Cepat, pergi. Musyuhan, Chen Hao, dan Zhao Qi berlari menyelamatkan diri tanpa keberanian untuk berbalik. Sudah kubilang, tidak ada yang boleh pergi. Lin Yun melambaikan tangannya dan meraih pedangnya. Dia telah menghabiskan setengah dari energi asalnya, tetapi itu hanya menghancurkan penghalang energi asal di sekitar Musyuhan, Chen Hao, dan Zhao Qi. Jadi dia tidak ragu-ragu untuk menghunus pedangnya karena dia ingin mengakhiri ini dengan cepat. Dengan niat pedang langitnya memberdayakan pedangnya, sinar pedang yang menyilaukan bersinar dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika Lin Yun menyarungkan pedangnya lagi, Musyuhan, Chen Hao, dan Zhao Qi berubah menjadi kabut darah. Ketika para penonton melihat kabut darah itu, mereka terdiam. Meskipun mereka sudah menebak bahwa Lin Yun akan menang ketika dia mengeluarkan niat pedang langitnya, mereka tidak mempercayai mata mereka. Musyuhan, Chen Hao, dan Zhao Qi berdiri di puncak distrik Changlong dan bahkan memiliki nama mereka di cermin jalan surgawi. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa percaya bahwa Lin Yun bisa membunuh mereka semua? Bab 988 Arus Bawah. Musyuhan, Chen Hao, dan Zhao Qi mati karena pedang Lin Yun. Termasuk Feng Xuanyi, 4 dari 7 kepala dibunuh oleh Lin Yun. Itu adalah sebuah pencapaian yang tidak bisa dipercaya oleh siapapun. Bahkan lebih sulit dipercaya bahwa Lin Yun berasal dari alam yang lebih rendah. Fakta ini hanya membuat prestasinya semakin mengesankan. Tiba-tiba, sambaran petir hitam melesat melintasi langit dan mengambil 3 kantong antar ruang. Beberapa saat kemudian, kerumunan orang dapat melihat bahwa cahaya hitam itu adalah hewan peliharaan Lin Yun. Itu adalah kucing hitam yang sama yang menggunakan tongkat biduk iblis surgawi dan melukai Feng Xuanyi. Ketika mereka melihat seberapa cepat Lil Red bergerak, mereka yakin bahwa Lil Red cukup sering mengambil kantung antar ruang. Semua orang iri pada Lil Red karena mereka tahu bahwa 7 kepala itu memiliki banyak harta. Namun, tidak ada yang berani bergerak ketika mereka mengingat pedang Lin Yun. Lin Yun akhirnya mendarat di atas panggung di mana kotak pedangnya tergeletak dan semua mata tertuju padanya. Kerumunan orang tidak lagi memperlakukannya sebagai semut, tapi mereka menatapnya dengan hormat. Dengan niat pedang langitnya, Lin Yun ditakdirkan untuk bersinar terang di jalan surgawi. Ekspresi Lin Yun tidak berubah saat niat pedang langitnya menghilang. Dia telah mengungkapkan semua kartu trufnya dengan mengeluarkan niat pedang langit, jadi dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk membuat siapapun lengah di masa depan. Itu tidak mengganggunya. Dia tahu bahwa itu akan terungkap cepat atau lambat. Sekarang setelah dia mengungkapkan kekuatan penuhnya, semua orang harus berpikir panjang dan keras jika mereka ingin bergerak melawannya. Kemudian, Lin Yun menatap Yu Haotian, yang menyebabkan suasana di sekitarnya menjadi intens. Semua orang tahu bahwa Lin Yun dan Yu Haotian memiliki perseteruan meskipun berasal dari alam yang sama. Bagaimanapun, mereka hampir bertarung sebelum memasuki Istana Naga Biru. Perseteruan adalah satu-satunya penjelasan logis untuk niat membunuh Lin Yun yang intens. Beberapa saat yang lalu, semua orang bertanya-tanya siapa yang lebih kuat. Tapi setelah Lin Yun mengeluarkan niat pedang langitnya, tidak ada yang punya harapan untuk Yu Haotian. Jika Lin Yun benar-benar bergerak sekarang,
Yu Haotian tidak akan bisa lepas dari kematian. Lagi pula, bagaimana mungkin Yu Haotian lebih kuat dari Mu Xiuhan, Zhao Qi, Chen Hao, dan Feng Shuanyi? Dari panggung ekor, Yu Haotian menatap Lin Yun tanpa rasa takut di matanya. Dia bahkan menunjukkan niat membunuh di matanya. Yu Haotian diam-diam mengedarkan energi asal di dalam tubuhnya bersama dengan seni iblis tak berwujud dan tinju bulan ilahi. Niat pedang langit Lin Yun sangat kuat, tapi itu juga merupakan kesempatan terbaik Yu Haotian untuk membunuh Lin Yun. Bagaimanapun juga, Lin Yun baru saja bertarung dengan Mu Xiuhan, Zhao Qi, Chen Hao, dan Feng Shuanyi. Jadi Lin Yun pasti sudah menghabiskan banyak sekali energi asal. Karena Yu Haotian berlatih tinju bulan ilahi, dia tahu betapa melelahkannya melakukan jurus terakhir. Itu sangat melelahkan sehingga dia tahu bahwa Lin Yun tidak akan bisa menggunakannya lagi dalam waktu dekat. Lebih penting lagi, Lin Yun adalah orang yang tegas yang pasti sudah menyerang jika dia masih memiliki kekuatan. Semakin Yu Haotian memikirkannya, semakin padat niat membunuh di dalam pupil matanya. Dia merindukan tinju matahari ilahi milik Lin Yun karena dia yakin itu akan menjadi teknik bela diri yang kuat. Jika dia menggabungkannya dengan tinju bulan ilahi, siapa yang tahu seberapa kuat jurus itu? Saat dia membunuh Lin Yun, semua harta dan kesempatan Lin Yun akan menjadi miliknya. Seperti yang dikatakan roh iblis, Lin Yun adalah dewa kekayaannya. Mengenai risikonya, dia tidak keberatan menerimanya. Tidak ada yang mutlak di dunia ini, dan dia bersedia mempertaruhkan nyawanya jika dia memiliki peluang 10% untuk menang. Jangan impulsif untuk saat ini. Dia mungkin sedang menggoda Anda. Anda harus bergerak ketika Anda benar-benar yakin. Aku tidak bisa melihat dia sekarang. Suara roh iblis itu terdengar di benak Yu Haotian. Tapi tidak seperti nada biasanya, itu terdengar sangat lemah sekarang. Itu hampir seperti roh iblis itu takut pada alun-alun. Senior, saya sudah mempertimbangkannya. Dengan artefak rahasia yang kuat itu, saya tidak takut jatuh ke dalam jebakan, kata Yu Haotian dengan sedikit keengganan. Tenanglah. Kamu masih harus mendapatkan warisan di sini. Risiko melawannya sekarang terlalu besar. Pada dasarnya bunuh diri untuk melakukan apapun sekarang. Tidak ada gunanya mati, terutama dengan adanya hewan peliharaan iblis itu, kata roh iblis itu. Wajah Yu Haotian berubah saat dia memutuskan untuk mendengarkan. Tunggu sampai kamu mendapatkan warisan. Dengan bantuanku, ada kemungkinan besar kamu bisa mendapatkan warisan terkuat. Kamu hanya perlu mengikuti instruksiku dan aku jamin kekuatanmu akan berlipat ganda, atau bahkan 3 kali lipat. Saat itu terjadi, tidak akan ada yang bisa menyaingimu. Roh iblis itu melanjutkan, tapi kamu tidak perlu menahan diri jika dia ingin bertarung sekarang juga. Suara roh iblis itu perlahan-lahan menenangkan Yu Haotian. Ketika dia memikirkan apa yang dikatakan roh iblis itu, masuk akal bahwa itu mungkin jebakan. Orang ini menjadi semakin merepotkan untuk dihadapi. Mata Lin Yun berkedip-kedip karena dia terkejut bahwa Yu Haotian benar-benar menahan diri. Dia awalnya berencana untuk memikat Yu Haotian. Dengan kelelahannya saat ini, dia tidak yakin bisa menjatuhkan Yu Haotian jika dia memulai pertarungan. Tetapi jika Yu Haotian mendatanginya, dia bisa mengeksekusi bentuk kedua dari 3 pemisah surgawi. Bahkan jika dia tidak dalam kondisi terkuatnya, dia yakin bahwa dia bisa memberi Yu Haotian kejutan besar dengan bentuk kedua dari 3 pemisah surgawi yang diberdayakan oleh niat pedang langitnya. Sayang sekali Yu Haotian tidak tertipu. Kemudian lagi, dia bisa menghadapi Yu Haotian setelah dia memulihkan semua kekuatannya. Dia mungkin telah mengungkapkan sebagian besar kekuatannya, tetapi dia tidak sepenuhnya mengungkapkan 3 pembagian surgawi atau tinju matahari ilahi. Jadi jika Yu Haotian berani muncul di hadapannya, Yu Haotian akan mati. Pada saat ini, semua orang perlahan kembali ke panggung mereka. Saudara Lin, Anda telah menyembunyikan kekuatan Anda dengan sangat baik. Sepertinya keinginanmu menyebar ke seluruh jalan surgawi sejak kamu membunuh mereka dengan 1 pedang, senyum Luo Chen. Aku hanya beruntung, jawab Lin Yun. Dia memiliki pendapat yang baik tentang Luo Chen. Lin Yun tahu bahwa Luo Chen jauh lebih kuat dari Mu Xiuhan dan memiliki banyak kartu truf yang disembunyikan. Jika tidak, Luo Chen tidak akan mengambil keuntungan untuk berteman dengannya. Niat pedang langit hanya bisa dipahami oleh para Empire. Fakta bahwa Anda mengatakan itu adalah keberuntungan adalah menggelikan. Saudara Lin, kau terlalu rendah hati, senyum Luo Chen pahit. Luo Chen tahu bahwa Lin Yun memiliki beberapa kartu truf yang dapat mengancamnya, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu adalah niat pedang langit. Lin Yun, jika kamu tidak tertarik dengan warisan ini,
aku akan mulai menyempurnakannya, kata Luo Chen. Tertarik. Lin Yun tertegun dan dia menyadari apa yang dikatakan Luo Chen. Luo Chen menduduki panggung tanduk, yang akan sangat menguntungkan Lin Yun sebagai pendekar pedang. Aku tidak tertarik, kata Lin Yun. Panggung tanduk mungkin cocok untuknya, tetapi Luo Chen telah mengambil inisiatif untuk berteman dengannya. Selain itu, dia tidak membantu kelompok musuhan di awal pertarungan, jadi tidak tepat baginya untuk merebut panggung Luo Chen. Dalam penilaian jujur Lin Yun, panggung hati mungkin tidak kalah dengan panggung tanduk. Bab 989 ujian dimulai. Kata-kata Lin Yun membuat Luo Chen merasa lega. Meskipun Luo Chen akan memberikan panggungnya kepada Lin Yun jika Lin Yun memintanya, itu juga akan menciptakan penghalang di antara mereka. Luo Chen duduk dan menangkupkan kedua tangannya, aku berhutang budi padamu. Beritahu saya jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan. Lin Yun menganggukkan kepalanya dan duduk di atas panggungnya juga. Sekarang setelah semuanya sudah tenang, alun-alun menjadi sunyi. Hati naga biru. Aku ingin tahu warisan seperti apa yang menungguku, gumam Lin Yun sambil memejamkan mata. Ketika dia menuangkan energi asalnya ke atas panggung, rune emas halus menyebar dari panggung dan menyelimuti Lin Yun. Adegan serupa muncul di panggung lain, tetapi rune emas itu tidak sebanding dengan orang-orang seperti Lin Yun dan Luo Chen. Bagaimanapun, panggung tanduk dan hati adalah panggung eksklusif. Setelah semua orang menutup mata, Yu Haotian mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yun. Alisnya berkerut saat niat membunuh muncul di matanya. Lin Yun telah mempermalukan Yu Haotian selama perjamuan drakonik alam Suan Huang. Selain itu, Lin Yun hampir merenggut nyawanya 2 kali, yang menyebabkan dia jatuh dari puncak dunia ke dasar. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat membalikkan keadaan di jalan surgawi, tetapi dia akhirnya lari untuk hidupnya sekali lagi. Dengan semua adegan ini muncul di benaknya, wajah Yu Haotian menjadi muram. Dia tahu bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk menyelesaikan dendam mereka. Dia juga tidak mempercayai roh iblis sepenuhnya, terutama setelah menyaksikan bagaimana para jenius itu mati saat mereka datang ke sini. Dibandingkan dengan roh iblis, dia lebih mempercayai kekuatannya. Namun, dia tahu bahwa dia membutuhkan bantuan roh iblis jika dia ingin membunuh Lin Yun. Jika dia bisa menggandakan kekuatannya dengan warisan itu, dia akan memiliki setidaknya 50-60% kesempatan untuk mengalahkan Lin Yun. Dengan artefaknya yang kuat, dia memiliki tambahan 10% peluang untuk menang. Kemudian, setelah menyelesaikan dendamnya dengan Lin Yun, dia perlu memikirkan roh iblis itu. Dia memiliki rencananya sendiri di jalan surgawi dan menantikan alam Kunlun. Tapi pertama-tama, Lin Yun harus mati. Menutup matanya, Yu Haotian duduk di atas panggung yang mewakili ekor naga biru untuk memahami warisannya sendiri. Setelah semua susunan diaktifkan di alun-alun, rune emas meleleh dan semua orang menghilang dari panggung. Panggung yang tadinya ramai kini menjadi sepi. Ketika Lin Yun membuka matanya, dia melihat sepetak kegelapan di depannya. Pemandangan ini membuatnya panik sesaat sebelum dia dengan cepat menenangkan diri. Dia bisa merasakan jejak hukum spasial, yang meyakinkan dia bahwa panggung mengirimnya ke sini. Di manakah saya? Lin Yun yakin bahwa ada ujian yang menunggunya. Bagaimanapun juga, kesempatan di atas keberuntungan tidak diberikan pada sembarang orang. Tidak lama kemudian, mata Lin Yun menyesuaikan diri dengan cahaya yang redup. Dia perlahan-lahan mulai melihat garis besar dari sebuah gerbang ungu besar. Gerbang itu diukir dengan ukiran naga kuno dan bintang-bintang melingkari bagian atasnya. Gerbang itu tampak seperti gerbang naga. Merasakan aura naga yang tak terbatas, Lin Yun menggunakan niat pedangnya untuk melindungi dirinya sendiri. Ini adalah warisan hati naga biru. Mata Lin Yun berkobar dengan api ketika dia melihat gerbang naga. Saat dia mengamati gerbang itu menyala dan menyatu menjadi hati ungu dan emas besar yang berdenyut dengan kekuatan. Detak jantung Lin Yun segera menyamai detak jantung naga itu. Anda telah lulus tes awal dan fisik Anda telah memenuhi persyaratan terendah. Anda memenuhi syarat untuk membuka gerbang dan berpartisipasi dalam ujian. Mendengar suara kuno itu, wajah Lin Yun berubah dan bertanya, siapa kamu? Saya adalah roh naga yang bertanggung jawab atas warisan. Aliran waktu di sini berbeda dengan di luar. 10 hari setara dengan waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar. Suara itu terdengar sekali lagi untuk menghilangkan kekhawatiran Lin Yun. Apa yang diwakili oleh warisan hati naga biru itu? Tanya Lin Yun. Hati adalah sumber kehidupan. Bahkan jika Anda memiliki fisik yang kuat, hati tetaplah yang terpenting. Jantung naga biru melambangkan teknik pemurnian tubuh.
Pilihan dan fisikmu menentukan ujianmu, kata roh naga itu. Lin Yun berpikir bahwa tahap hati akan menjadi teknik kultivasi, dan dia agak benar. Fisik pertempuran naga biru adalah kekuatan terlemahnya, jadi dia bisa menutupi kelemahannya jika dia memperoleh teknik pemurnian tubuh yang layak. Tapi dia juga tidak bisa menahan rasa kecewa karena itu bukan sutra pedang atau teknik pedang. Apa warisan di atas keberuntungan di Istana Naga Biru? Lin Yun bertanya. Ujian akan segera dimulai dan kamu akan mengalami hidup dan mati. Kamu akan menanggung cahaya api dan darah yang telah menjelma menjadi petir. Tidak akan mudah untuk lulus ujian. Jika Anda gagal, Anda tidak akan mendapatkan warisan. Menyerah di tengah jalan juga akan mengakibatkan kegagalan dan warisan Anda akan ditahan, kata roh naga. Setelah selesai, gerbang naga menyala terang dan terbuka. Sepertinya saya masih belum memiliki kualifikasi untuk bertanya. Atau mungkin roh naga tidak tahu apa itu kesempatan di atas keberuntungan. Lin Yun merenung sejenak sebelum melihat ke arah gerbang dengan cahaya yang berkedip melalui pupil matanya, aku harus melihat ujiannya. Lin Yun melangkah masuk ke gerbang tanpa ragu-ragu. Tapi ketika dia melihat ujiannya, rahangnya ternganga. Langit diselimuti kegelapan sementara petir menyambar tanah. Bau busuk darah masuk ke dalam lubang hidung Lin Yun saat dia berdiri diam. Merasakan ketidaknyamanan, Lin Yun memuntahkan seteguk darah saat dia berjalan ke depan. Dia belum pernah mencium bau darah yang begitu pekat sebelumnya. Vitalitas yang tak terbatas dalam darah bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh fisiknya dengan segera. Itu adalah sesuatu yang perlahan-lahan dia sesuaikan. Lin Yun berjalan menuju samudera hitam yang misterius. Dengan tangannya, dia mengambil air untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Tempat apa ini? Air hitam di tangannya adalah darah. Lin Yun teringat kata-kata roh naga. Mungkinkah darah ini milik naga biru? Jika itu benar-benar darah naga biru, maka tempat ini adalah harta karun. Dengan darah naga untuk menempa tubuh seseorang, bahkan orang biasa pun bisa mendapatkan kesempatan di atas keberuntungan. Tidak. Jika itu adalah darah naga biru, aku pasti sudah dibakar sampai mati. Lin Yun tahu bahwa dia hanya bisa memurnikan 1 atau 2 tetesan darah naga biru dengan kultivasinya saat ini. Tapi dia bisa merasakan aura naga biru yang berasal dari lautan darah, yang aneh. Darah bermanifestasi menjadi petir. Lin Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mungkin lautan darah ini mengandung darah binatang iblis dengan garis keturunan naga biru. Jika itu masalahnya, maka dia tidak bisa memurnikan darahnya atau akan ada konsekuensi yang mengerikan. Lin Yun mencoba melayang ke langit, tapi dia langsung ditekan oleh tekanan yang samar. Melihat ke lautan, mata Lin Yun berkilat saat dia memikirkan aura naga yang bersentuhan dengannya sebelumnya. Mungkin aku bisa menahannya sejenak dengan menggunakan 9 transformasi gagak emas. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat kobaran api yang menyilaukan di ujung langit, Lin Yun perlahan berjalan di atas lautan. Cahaya api. Kesanalah aku harus pergi. Sepertinya ujian sudah dimulai. Bab 990 Hidup dan Mati. Tidak lama kemudian, petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, yang menciptakan gelombang besar di lautan darah. Kemudian, ombak besar itu menyapu ke arah Lin Yun. Kecepatan apa? Lin Yun dikejutkan oleh kecepatannya karena itu telah mencapainya dalam beberapa tarikan napas. Ombak itu tinggi dan dia tahu bahwa itu kuat. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa tidak ada jalan untuk mundur selain menyerang ke depan. Tepat ketika Lin Yun mengumpulkan kekuatannya bersiap untuk melemparkan pukulan, petir menghampirinya seperti ular piton berbisa dan menggigit. Hal ini membuat Lin Yun menghirup udara dari rasa sakitnya, saat petir menyebar ke seluruh tubuhnya. Lin Yun segera mengedarkan 9 transformasi naga biru saat rune naga menyelimuti tubuhnya dan mulai bersinar ungu. Setelah mengedarkan 9 transformasi naga biru dengan kekuatan penuh, rasa sakitnya akhirnya menjadi lebih ringan. Namun, Lin Yun masih bisa merasakan otot-ototnya berkedut dan meridiannya bergetar ringan. Sungguh merepotkan. Lin Yun kesal karena dia hanya bisa mengeluarkan 70% dari kekuatannya dalam keadaannya saat ini. Jadi tidak akan mudah baginya untuk menghancurkan gelombang dengan mengandalkan energi asal, belum lagi energi petir yang terkandung di dalam gelombang. Dengan cahaya yang menentukan berkedip melalui pupil matanya, Lin Yun mengeluarkan aura pedang naga biru. Saat dia melemparkan pukulannya, seekor naga biru terbang seperti pedang tajam dan melesat melintasi angkasa. Pukulannya menciptakan terowongan besar melalui gelombang hitam, yang dia serang. Tapi saat dia mendarat di permukaan samudera, petir yang menakutkan di samudera dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya sekali lagi.
Sungguh merepotkan. Bibir Lin Yun bergerak-gerak karena petir di lautan darah mungkin akan ada untuk waktu yang lama. Jika dia hanya mengandalkan energi asalnya, tidak mungkin dia bisa melewati ujian itu. Jadi dia akhirnya harus mengandalkan fisiknya. Dia juga sekarang tahu mengapa ada ambang batas di awal untuk menguji fisiknya. Namun, fisik pertempuran naga birunya hanya memenuhi persyaratan terendah. Aku bisa memahami maksud pedang langit, jadi aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa melewati ujian ini. Mata Lin Yun bersinar dengan keras kepala saat dia menahan petir. Saat vitalitasnya mulai mendidih, dia mengeluarkan aura binatang purba. Setiap kali langkah kakinya mendarat, itu akan menimbulkan suara teredam yang keras dan gelombang besar. Hanya dalam waktu 1 jam, dahi Lin Yun dipenuhi keringat dingin dan wajahnya memucat karena seluruh tubuhnya terasa perih. Selain itu, jika dia tidak berhati-hati, ombak sesekali akan mencoba menariknya ke dalam lautan. Lautan terbentuk dengan darah dari 10.000 binatang iblis yang berbeda, jadi akan berbahaya jika dia jatuh ke dalam aura baleful. Saat petir terus turun, Lin Yun melakukan perjalanan melalui Samudra Hitam. 3 hari kemudian, puluhan petir meraung saat mereka menciptakan gelombang besar yang bertabrakan dengan Lin Yun. Rasa sakit itu membuat wajah Lin Yun berubah bentuk. Namun, dia telah berangsur-angsur beradaptasi dengan lingkungan selama 3 hari terakhir. Jika dia bisa melawan dengan fisiknya, dia tidak akan menghabiskan energi asalnya. Selain rasa sakit akibat petir, ada juga rasa sakit korosif dari lautan yang membuat Lin Yun merasa seperti ditusuk jarum. Dengan menghela nafas panjang, Lin Yun menegakkan tubuhnya dan terus maju. Dia berusaha sekuat tenaga untuk meredam fisiknya dengan petir. Meskipun efeknya lemah, fisiknya menjadi lebih kuat setidaknya 50% selama 3 hari terakhir. Bahkan jika dia tidak bisa lulus ujian, penguatan fisiknya sepadan dengan usahanya. Tiba-tiba, petir turun dari langit, yang memungkinkan Lin Yun melihat pilar hitam di langit. Dia lengah karena itu adalah tornado. Tornado telah menyapu pilar air dan berkedip-kedip dengan petir. Angin itu begitu kuat hingga meninggalkan retakan hitam di angkasa sekitarnya. Saat dia melihat lebih banyak pilar hitam terbentuk, Lin Yun tahu bahwa dia akan terluka parah jika dia menyentuhnya. Dengan wajah serius, Lin Yun mengeksekusi 9 transformasi gagak emas untuk menerjang maju. Mendorong kecepatannya sampai batas, dia terbang seperti burung gagak emas. Tapi meski begitu, itu tidak mudah baginya. Seperti seekor burung, Lin Yun terbang melintasi tornado. Ketika dia mendarat di permukaan lautan, dia menghela nafas lega. Mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa dia sedikit lebih dekat dengan kobaran api. Aku akan mencapai kobaran api dalam waktu sekitar setengah bulan. Lin Yun menganalisis. Tiba-tiba, Lin Yun menemukan kekuatan hisap yang datang dari lautan hitam. Putaran tornado telah menciptakan pusaran di lautan. Sialan. Lin Yun mengutuk dan mencoba melarikan diri, tetapi kekuatan hisapnya terlalu kuat untuk dilawan. Rasanya seperti ada tangan besar yang menyeretnya ke dalam pusaran. Seluruh dunianya berputar saat dia terseret ke dalam lautan. Di bawah kekuatan tak terbatas di lautan, Lin Yun mengalami kesulitan untuk melawan. Secara alami tidak mungkin dia bisa menahan kekuatan itu saat dia perlahan-lahan terkoyak. Pada saat yang sama, darah hitam merembes ke dalam tubuhnya dan mulai membakar energi asalnya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, jadi Lin Yun tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, dia sudah berada 1000 meter di lautan dengan sepertiga dari tubuhnya hilang. Apakah aku akan mati? Untuk pertama kalinya, Lin Yun melupakan rasa sakitnya saat rasa takut membayangi hatinya. Dia tahu bahwa roh naga bisa menyelamatkannya jika dia memilih untuk menyerah. Tapi itu berarti kesempatannya akan dicabut. Pada saat yang sama, dia juga tidak akan bisa mendapatkan teknik pemurnian tubuh, belum lagi kesempatan di atas keberuntungan. Fisiknya terus jatuh lebih dalam ke lautan saat dia merenungkan situasinya. Pada saat yang sama, darah hitam terus membakar organ dalam dan meridiannya. Itu adalah rasa sakit yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sialan. Lin Yun menolak untuk berteriak sehingga dia bisa mempertahankan kualifikasinya. Dia tahu bahwa ini hanyalah sebuah ujian, yang berarti ada cara agar dia bisa bertahan hidup. Ketika dia menenangkan diri, dia mendengar suara samar yang berdetak seperti genderang. Seketika, dia menyadari bahwa genderang itu adalah detak jantung naga biru. Ketika bagian terakhir dari otot dan tulangnya tercabik-cabik, Lin Yun akhirnya mendengar jantung naga biru itu berdetak dengan detak jantungnya.
Seiring berjalannya waktu, cahaya perlahan-lahan keluar dari tubuhnya yang compang camping saat kotoran di dalam tubuhnya dibersihkan. Sementara itu, esensi yang tersisa melonjak ke arah hatinya. Secara bersamaan, beberapa sosok muncul di alun-alun dengan wajah penuh ketakutan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dengan cepat menyerah dalam ujian mereka. Sayangnya bagi mereka, kualifikasi mereka dicabut.